warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahi nahmaduhu ala ni'amihi allati la tansa wa nashkuruh ala fadlihi alladhi la yansa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal mustami'un, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa sebulan sudah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan di siang hari. Kita berpuasa dan di malam harinya kita qiyamul lail. Mudah-mudahan diampuni segala dosa kita, sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui sabdanya yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan iman dan introspeksi diri, akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Hari ini kita memasuki hari kemenangan, karena kita kembali kepada kesucian atau Idul Fitri. Hari ini insya-Allah telah diampuni segala dosa kita. Semua dosa telah diampunkan selain dua kelompok manusia, yaitu seorang yang mendurhakai orang tuanya dan tidak saling cakapan sesama jiran tetangganya lebih dari 3 hari. Oleh karena itu, jika kita termasuk salah satunya, mari nanti setelah salat Idul Fitri ini memohon ampun, memohon maaf kepada orang tua dan jiran tetangga kita, terutama kedua orang tua kita yang jauh mungkin di tempat kita. Karena adanya Covid ini bisa kita melalui secara video call ataupun menggunakan media sosial tanpa mengurangi makna Idul Fitri itu. Semoga keampunan menjadi raihan yang kita peroleh tahun ini. Sidang jamaah Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita, karena secara bebas kita dapat mengadakan kunjungan silaturahim sesama kita, saling bersalaman, bahkan pelukan, kadang diiringi dengan air mata tanda kebahagiaan. Namun semua itu tidak bisa kita lakukan tahun ini karena ancaman penyebaran virus corona yang menghantui kehidupan umat manusia, termasuk kita di kota Sibolga ini. Namun demikian, karena sudah berada di Idul Fitri, kesyukuran kita tetaplah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita umat Islam, semua yang terjadi dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia. Begitu pesan salah satu potongan pendek ayat Al-Quran yang tadi juga sudah kita bacakan ketika rakaat kedua. Begitu pentingnya pesan ini sehingga dijadikan sebagai salah satu doa yang diajarkan Al-Quran, seperti tertera di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar.
yang maknanya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Berdasarkan ayat ini yang harus kita lakukan ialah mengambil ibrah atau pembelajaran, yaitu betapa lemahnya kita manusia hamba Allah ini dan betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah rahimakumullah, renungan ini perlu kiranya dalam kenyataan kita sehari-hari. Seringkali manusia merasa melebihi kekuasaan Tuhan dengan melakukan sikap dan tindakan arogansi. Arogansi atau takabur tidak hanya kepada sesama manusia dengan melakukan tindakan kezaliman kepada sesama, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala berupa pengingkaran terhadap ajaran-ajarannya, bahkan menjadi agama Allah, menjadikan agama Allah sebagai objek ejekan dan mainan. Seharusnya dengan kasus corona dapat menyadarkan kita betapa lemahnya kita, namun masih ada saja yang mengabaikannya. Oleh sebab itulah Islam menjadikan arogansi sebagai salah satu dosa besar bersama sifat lainnya, yaitu mendurhakai orang tua, berzina, mencuri, berkata jorok, dan berlaku tidak adil. Khusus arogansi mendapatkan ancaman dari Allah dengan memberinya kehinaan sebagai imbalan atas arogansinya, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis qudsi yang berbunyi, at-takabbaru ridai wal 'azamatu izari faman akhadhahu anni fa ahnatuhu. Artinya, arogansi atau takabur adalah pakaian kebesaranku, keagungan adalah perhiasanku, maka barang siapa yang mengambilnya dariku akan kuhinakan dia. Pada hadis lain disebutkan bahwa terdapat 3 yang merusak manusia, sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, "Thalathu muhlikatin syuhu muta'un wa hawa mutba'un wa ijabul mar'i bi nafsih." Ada 3 sifat yang dapat merusak manusia, yaitu pertama, kikir yang dipelihara, kedua, hawa nafsu yang diperturutkan, ketiga, kekaguman manusia terhadap dirinya atau takabur. Hadis riwayat Ahmad. Rasa kagum kepada diri inilah kemudian sebagai bibit lahirnya takabur atau arogansi. Dalam konteks jangka panjang, takabur seperti halnya ria, hipokrit, dan dengki atau hasad akan dapat menghapus kebaikan seseorang, sehingga kelak di hari kiamat semua kebaikan yang disertai dengan 3 sifat ini tidak akan memperoleh imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Islam menuntun manusia agar memiliki sifat kebalikan dari arogansi, yaitu rendah hati atau tawadhu'. Suatu ketika ditanya tentang makna tawadhu', Ali bin Abi Thalib yang dipandang sebagai sahabat yang memiliki keluasan ilmu mengatakan, takabur ialah ketika engkau menempatkan dirimu setingkat di atas orang lain, sedangkan tawadhu ialah ketika engkau menempatkan dirimu di bawah orang lain. Jemaah rahimakumullah, ibadah Ramadan mendidik kita agar mampu mengendalikan hawa nafsu, menghindarkan diri dari sifat arogansi dan iri serta dengki. Di dalam kenyataan kehidupan kita, jika ada orang yang gampang menyalahkan orang lain, suka marah-marah, suka membenci, yang baik yang dibuat di matanya salah, apapun yang diperbuat seseorang itu di matanya pasti salah. Orang ini harus banyak belajar. Kalau ada orang yang sudah mulai menyadari dan ternyata yang salah adalah dirinya, pantaslah tidak bisa saya melihat semuanya karena memakai kacamata hitam. Karena saya pakai kacamata hitam atau riben, tembok saja pun hitam.
semua orang menjadi hitam di pandangannya. Begitu dia tanggalkan kacamata hitamnya, astagfirullahalazim, selama ini saya malu, ternyata aku keliru. Orang ini sedang belajar. Kemudian kalau ada orang ini tidak pernah menyalahkan orang lain dan hanya menyalahkan diri sendiri, berarti dia sudah selesai belajar. Kenapa? Sudah mencari jati dirinya yang arif dan tawaduk. Tidak pernah mencari kambing hitam ataupun kambing putih, tetapi diam-diam dia selesaikan persoalan tanpa tepuk dada. Kalau masih ada di antara kita hari ini, kerjanya hanya marah, benci, menyalahkan orang lain, bak kata pepatah, gajah di pelupuk matanya tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan dapat dilihatnya. Artinya, salah orang lain, kekurangan orang lain saja yang dipersoalkannya, sementara kekurangan dan aib dirinya sendiri tidak pernah dilihatnya. Dalam ranah agama Islam, selalu dia membid'ahkan, apalagi mengkafir-kafirkan orang lain. Salah, seolah-olah yang lain itu tidak Islam, semuanya salah seperti dirinya. Ini pertanda belum muncul tanda-tanda kearifan dan ketawaduan dalam dirinya sendiri. Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah menyebarkan berita buruk, tidak pernah membenci siapapun termasuk musuh-musuhnya, tidak pernah mempermalukan sahabat-sahabatnya, dan tidak mempermalukan di muka umum. Jadi kalau suka memforward orang, memfitnah negatif di WhatsApp, di internet, buat berita hoax atau bohong di medsos, hanya karena dikarsa kebencian, ketidaksukaan pada seseorang, serta karena tidak tahu hakikat orang itu, maka itu pertanda penyesalanlah besar kelak di akhirat nanti. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan seperti itu. Tetapi kenapa kita yang menghakimi orang lain, kita tidak hanya bisa menghukum apa yang tampak. Allah jualah yang mengurus hatinya orang tersebut. Apa isi hatinya, Allah jualah yang maha tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jama'id rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita belajar dengan mata lebah dan mata lalat. Dua jenis hewan serangga yang jauh berbeda. Lebah dengan lalat, apa sih bedanya? Bedanya adalah lebah selalu mencari bunga, meskipun bunga itu di tempat sampah. Tetapi lalat mencari kotoran, meskipun di taman bunga yang indah. Demikianlah dua tipe manusia seperti halnya lebah dan lalat. Manusia jenis mata lebah di tengah goncangan, cobaan, musibah apapun yang sedang menimpa, seperti saat ini pandemi COVID-19, matanya senantiasa mencari kebaikan dan kemaslahatannya. Sebaliknya, manusia jenis mata lalat, meskipun ada solusi atau bantuan, niscaya terus saja mencari kekurangan dan keburukannya. Di matanya semua tidak baik, seakan-akan di tangannya lah seluruh persoalan itu bisa selesai. Tipe manusia seperti ini diberitahu atau tidak diberitahukan yang benar sama saja baginya. Sebagaimana Allah menstir dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 6, sawa'un alaihim, apakah mereka diberikan informasi yang benar? Tentu mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Oleh karena itulah jamaah Jumat rahimakumullah, saat pandemi COVID-19 ini, dua golongan manusia atau dua kelompok manusia ini, satu golongan mata lebah senantiasa mencari solusi di tengah-tengah berbagai keburukan. Kedua golongan mata lalat mencari keburukan dan kekurangan dari apapun solusi yang diberikan. Supaya kita selamat jamaah, bukan lagi sekadar apa yang diberikan pada kita, tetapi yang terpenting bagaimana kita mampu mengubah cara pandang kita, cara fikir kita, mindset kita, agar Allah juga telah menggambarkan dalam Al-Quran di surah Ar-Ra'du bahwa perubahan itu adalah berawal dari diri kita masing-masing. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah
nasib keadaan sesuatu kaum atau kelompok sebelum mereka yang merubahnya dengan diri mereka. Saudara-saudaraku, sedang jamaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian masih dalam kaitan dengan virus corona? Marilah kita melakukan upaya pencegahan dari bahayanya. Seperti yang tersampaikan Pak Wali Kota tadi dalam sambutannya, dengan berupaya agar tidak terpapar dalam kaitan hal ini. Nabi kita bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, "Thalathun muhlikatin." Rasulullah SAW menestiri dalam hadisnya bahwa betapa ketika kita dihadapkan kepada musibah yang sifatnya menular seperti COVID-19 hari ini, maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menghindarinya. Demikian pula orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang sudah terjangkit dengan COVID ataupun penyakit virus, maka janganlah ia keluar dari wilayah itu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala yakhruju minha." Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, jika kamu mendengar wabah penyakit taun di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasukinya. Namun jika terjadi wabah itu di wilayah kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar dari wilayah tersebut. Hadis Bukhari Muslim. Inilah makanya pemerintah kita melakukan pembatasan-pembatasan, termasuk tidak mudik ataupun pulang kampung dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Jamaah Id rahimakumullah, berdasarkan hadis tersebut yang mengilustrasikan dunia dalam perumusan protokol pencegahan COVID-19, mari melakukan ikhtiar dengan berbagai cara sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Mari kita berdiam di rumah, hanya keluar seperlunya. Jika mungkin melakukan lockdown, jika keluar memakai masker, menjaga jarak, menghindari keramaian dan sebagaimana yang telah dihimbau setiap hari oleh tim gugus tugas COVID-19 maupun dari petugas-petugas dari Dinas Kesehatan. Selain itu, mari mencuci tangan sesering mungkin dan berusaha tetap sehat dan bugar, karena pertahanan terakhir adalah pada diri kita masing-masing. Karena kita tidak mengetahui siapakah di antara kita hari ini yang berada di kota Sibolga ini sebagai pembawa, sebagai penular, atau sebagai menyakitkan membawa virus corona ini. Kemudian sebagai umat Islam, mari kita menjaga wudhu, mari memperbanyak doa, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Karena sedekah dapat menolak bala. As-sadaqatu tudfi'ul bala. Sebagaimana tercatat pada hadis Rasulullah SAW. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, tak kalah pentingnya ialah kita memperbanyak doa tolak bala. Seperti telah kita sampaikan tadi, kita iringi dengan tolak bala dengan kunut nazilah, yang tujuannya adalah upaya kita untuk memohon kepada Allah. Boleh jadi dengan telah kita lakukan ikhtiar yang cukup maksimal, tetapi kita iringi juga secara spiritual sesuai tuntunan dalam agama Islam. Kita disuruh untuk memperbanyak doa tolak bala setiap selesai salat fardu maupun salat sunat berjemaah seperti pagi hari ini. Allahumma nafa'annal bala. Ya Allah, jauhkan kami dari segala bala, wal waba, wal ghala, wal fahsya, wal munkar. Jauhkan kami dari bencana, segala cobaan, wabah, segala bentuk kejahatan, kemudian kemungkaran, sifat dendam, sifat takabur, macam-macam beraina macam paceklit dan segala bentuk cobaan, ma zahara min wa ma baton, baik yang nyata maupun tersembunyi. Min baladina hadza khassah, dari negeri kami Indonesia yang tercinta ini, khususnya umat Islam secara keseluruhan pada umumnya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkaulah yang menguasai segala sesuatunya. Jamaah rahimakumullah, gabungan dari semua upaya itu, yaitu ikhtiar maksimal,
dengan tawakal kita juga secara spiritual. Setelah itu barulah kita pasrahkan kepada Allah. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita menyerahkan kepada Allah penyakit dari Tuhan dan Dia bisa menariknya kapan saja. Yang penting mari tetap waspada dan tetap tenang, karena ketenangan menjadi setengah obat. Dan jangan sampai kalut, karena kekalutan merupakan setengah dari penyakit. Al-wahmu nisfud da'. Sedangkan obat sebagai merupakan obat yang terbaik, yaitu apa? Yaitu sabar. As-sabru bidau'atus syifa. Sabar itu adalah bahagian dari obat, kata Ibnu Sina. Jemaah rahimakumullah, intinya adalah mari kita tingkatkan kesabaran kita terhadap ujian Allah ini. Kemudian kita iringi dengan disiplin kita masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Semoga Idul Fitri kita pada kali ini membawa hikmah yang terbesar. Semoga COVID-19 memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya kita untuk bersih, betapa pentingnya kita untuk muhasabah, betapa pentingnya kita untuk menjaga jarak. Walaupun menjaga jarak antar kita, akadnya adalah kita disuruh untuk menjaga jarak dengan dunia, tetapi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita mengangkat, menghindarkan kita, menghilangkan segala bentuk penyakit maupun wabah seperti virus corona ini. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وإمتانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقرمين Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Id, di penghujung khutbah kita pada kali ini, mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah, menundukkan kepala kita, memohon kepada Allah untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan masyarakat kita, bangsa dan negara kita, khususnya kebaikan kota Sibolga ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتضرعنا وجميع عبادتنا في شهر صيام رمضان يا رب
Ya Allah, kami telah melaksanakan ibadah Ramadan 1 bulan. Kami solat, kami rukuk, kami sujud, kami berdoa, kami berzikir, kami tilawah Al-Quran. Namun kami tidak tahu, ya Allah, berapa amalan yang Engkau terima, ya Rabb. Berapa amalan-amalan yang Engkau terima, ya Rabb. Kami tidak mengerti berapa di antara amalan yang kami tunaikan dengan ikhlas. Kami takut pulang ke hadirat-Mu, ya Allah, dengan kekurangan bekal, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Sempurnakan, ya Allah, bila ada yang kurang amalan kami dalam bulan Ramadan. Kami adalah hamba-Mu yang lemah. Engkaulah yang maha kuat lagi maha sempurna. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana, wa nahnu abduka, wa nahnu ala ahdika wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina, wa na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina, wa nabu'u laka bi dhanbina faghfir lana ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau penciptaan, Engkau ciptakan kami. Kami adalah hamba-Mu. Kami berada dalam perjanjian denganmu, dengan ikrar kepadamu, dan kepadamu kami beribadah. Kami berlindung kepadamu dari keburukan kami yang kami perbuat. Kami mengakui nikmat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami yang tak terhingga itu. Kami mengakui betapa nikmat itu telah kami manfaatkan. Engkau curahkan kepada kami, dan kami mengakui dosa-dosa kami. Maka ampunkan, ya Allah, dosa-dosa kami. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni doa kami selain Engkau, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon, ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami yang telah melahirkan dan membesarkan kami, membimbing dan mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Seringkali mereka melebihkan kesempatannya, waktunya demi mengasuh kami. Terkadang ibadah-ibadah mereka tertinggal dan terlupakan, tidak sempurna karena mengurusi kebutuhan kami. Sejak kami terlahir hingga dewasa ini, tak jarang mereka menyembunyikan rasa penat, rasa letih, rasa kantuk, bahkan rasa lapar mereka demi kami anak-anaknya, ya Rabb. Ketika kami tanyakan pada mereka, apakah ayah dan ibu letih? Apakah ibu merasa lapar? Mereka tetap katakan, tidak anakku, tidak anakku. Mereka tidak memperlihatkan sedikit pun di hadapan kita rasa lapar dan dahaga serta kelelahan. Mereka tidak pernah mau meminta balasan jasa sedikit pun pada anak-anaknya. Namun justru di zaman hari ini, ada anak mendurhakai ayah dan ibundanya, menyakiti hatinya. Bahkan ada anak yang memukul dan mencederai, bahkan memenjarakan ayah ibundanya, ya Rabb. Di hari yang fitri ini, walau kami belum berkesempatan untuk menjenguk mereka, ya Allah, memeluk mereka, mencium mereka, bersimpuh di pangkuan mereka, ya Allah, disebabkan dampak COVID-19 ini, namun kami tetap doakan mereka, ya Allah, dari kejauhan, dari rumah-rumah kami masing-masing. Sekaligus kami mohon kemaafan atas salah dan dosa kami, ya Rabb. Manakala ayah dan ibunda kami telah mendahului kami ke hadirat-Mu, kami mohon, ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah. Ampunkan segala salah dan khilaf mereka, ya Allah. Dosa mereka akibat lalai dalam mengurus kami ketika kami kecil, mengasuh kami, membelai kami. Sayangilah, ya Allah, mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Lapangkan kubur mereka sebagai taman-taman surga, dan jangan Engkau jadikan kubur mereka sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, jika memang setelah hari ini ada kesempatan bagi kami untuk hidup, ya Rabb, bimbinglah, ya Allah,
Bimbinglah ya Allah kami lebih baik dari hari ini dan ke depannya. Jika memang kami harus wafat meninggalkan dunia yang fana ini ya Allah, maka kami mohon kepadamu, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkan kami dengan keluarga kami dalam surgamu dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pisahkan kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Kami berjanji dan berikrar di bulan suci Ramadan, kami bertaubat kepadamu. Tubu idallahi taubatan nasuha. Bertaubat kepadamu dengan taubatan nasuha, sebenar-benar taubat. Terima ya Allah taubat kami ya Allah. Salah dan dosa kami, istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, keturunan kami, dosa dan salah para pemimpin kami yang mereka terlanjur berbuat dosa padamu. Hilangkan sifat khianat, sifat mementingkan diri pribadi dan kelompok daripada kepentingan bangsa dan negara serta rakyatnya. Sadarkan mereka ya Rabb. Bimbinglah mereka ya Allah untuk memajukan dan mensejahterakan negeri ini. Jauhkan kami, jauhkan bangsa kami, bangsa Indonesia dari disintegrasi bangsa, dari perpecahan akibat sara. Jauh anugerah kepada keberkahan kepada negeri kami ini. Baltatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik di dalam naungan maghfirahmu ya Allah. Khususnya kota Sibolga yang kami banggakan ini, di mana kami hidup dan tinggal berusaha di kota ini. Satukan hati kami ya Allah, masyarakat kami dan pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahman, jauhkan segala keburukan-keburukan dari negeri kami dan kota Sibolga ini. Rabbana taqabbal du'aana, innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Istajib du'aana ya Allah, istajib du'aana ya Rahman, wa hasil maqasidana ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.